Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Lihat. Dengan dua di tengah, dalam radius puluhan meter, kekosongan tidak teratur, aura merajalela, tanah penuh kehancuran, dan asap mengepul menutupi langit. Sosok Sui berdiri di dekat kehampaan, dengan napas yang kuat, tanpa cedera. Sebaliknya, Li Changning memegang pedang, dan bajunya berkibar. Pukulan ini sebenarnya jalan buntu. Semua orang tercengang dan hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Pedang yang berevolusi seperti naga sebenarnya diselesaikan oleh seorang master seperti Sui. Mata Yu Xinglin melebar dan dia tercengang. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana Sui bisa melakukan ini. Sayangnya, niat pedang Anda hanya sedikit pemahaman, dan jika tebakan saya benar, niat pedang itu tidak diciptakan dari langit dan bumi. Saya telah menyadarinya di tengah, tapi aku telah menyadarinya dari harta yang ditinggalkan oleh para pendahulu, jauh dari bisa masuk, dan bagaimanapun juga kekuatannya terbatas. Sui berbicara dengan santai. Orde ketiga adalah tatanan bumi, tatanan surga, dan tatanan misterius. Level dasar adalah yang terakhir, dan level misterius adalah yang paling tinggi. Setiap tahap dibagi menjadi kelas atas, menengah, dan bawah. Nilai rendah adalah yang terakhir, dan nilai tertinggi adalah yang pertama. Sampai Anda memasuki jalan spiritual, kualitas pedang akan naik ke ranah baru. Dan niat pedang yang ditunjukkan Li Changning hanyalah sisik, cakar, dan bulu. Niat pedang dari kelas bawah tidak sebaik itu. Bulu, cukup untuk membunuhmu. Li Changning terlihat tenang, tetapi auranya menjadi semakin menakutkan. Pertarungan sebelumnya membuatnya jelas bahwa jika dia tidak menggunakan kartu asnya kali ini, dia takut dia tidak akan bisa mengalahkan Sui, yang dicurigai sebagai pemenangnya. Oh, coba saja. Melihat Sui bergoyang seperti naga, dia meninju lagi. Istirahat. Wajah Li Changning seperti kolam yang dalam, dan tidak ada ombak di sumur kuno itu. Dia baru saja menari pedang Guiyuan di tangannya, dan terus berubah menjadi niat pedang seperti naga, dan dia terbang menjauh. Boom! Ledakan. Sui mengepalkan tinjunya dan membunuh, dia tak tertandingi di dunia, seperti burung bangau menari di langit, menghantam langit selama 9 hari. Setiap pukulan seterang emas yang dituang, menyilaukan dan menyala, dengan sajak misterius yang tertinggal di dalamnya. Itu adalah kaisar bela diri mutlak yang menciptakan teknik penempaan tubuh bangau pinus saat itu. Melihat kekuatan Sui, dia harus berseru, luar biasa. Tapi Li Changning bukan seorang vegetarian. Tanah abadi dari sekte Suanyudakin ini jauh dari Jinghe yang secara paksa menerobos kerajaan untuk menjadi tanah abadi. Ilmu pedangnya sangat indah. Adegan dan adegan tersebut membuat penonton di kejauhan tercengang. Pencuri rumah. Orang ini pasti perampok rumah. Mustahil sosok master di dunia ini memiliki latar belakang untuk bertarung melawan Dewa Tanah. Kulit Yu Xinglin berubah dan dia menggertakkan giginya. Dia juga terkejut, tidak dapat menerima kenyataan bahwa Sui mampu melawan Li Changning. Ayo. Sui meraung keras, dengan sikap ceroboh, lawan seperti itu membuatnya penuh kebanggaan dan semangat juang. Memang benar kultivasi Li Changning kuat dan kendonya luar biasa. Namun, latar belakang Sui telah lama berada di luar jangkauan akal sehat, apalagi di dunia sekuler ini, yaitu di Kyushu yang liar. Lihat. Tidak peduli bagaimana posisi pedang di tangan Li Changning berubah, kekuatan tinju Sui masih mengabaikan semua rintangan. Energi pedang tirani itu sangat mendominasi. Boom. Selama pertempuran antara keduanya, tanah di dekatnya retak, dan batu yang tak terhitung jumlahnya meledak secara langsung. Potongan-potongan kerikil melesat seperti anak panah, dan beberapa tokoh utama, yang digotong oleh sepotong kerikil, dipukuli sampai mati oleh sepotong kerikil. Melempar, hampir muntah darah. Karena akibat dari pertempuran benar-benar menakutkan, dan dapat menyapu kelompok di setiap kesempatan, membawa dampak yang fatal. Pada akhirnya, di hari dan tempat itu, Sui dan Li Changning hampir tidak terlihat, hanya bangau emas yang menabrak langit, dan seekor naga putih bertempur dengan sengit, dan setiap tabrakan membawa kemarahan dan kemarahan yang tak terhitung jumlahnya, dan area tengah kamp berantakan. Mengerikan.
Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menggigil dan ketakutan. Sebagian besar prajurit yang hadir adalah yang pertama melihat level duel ini. Ini adalah pertama kalinya karakter seperti Si Lanshan dan Yu Xinglin melihat duel yang luar biasa. Alasannya adalah salah satu dari mereka adalah makhluk abadi yang terkenal di Dakin, dan yang lainnya hanyalah bocah 17 tahun di alam master tingkat 3. Keduanya bertarung dan berjalan, dari kehampaan ke tanah, tinju Sui sekuat gelombang yang mengamuk, semakin dia bertarung, semakin berani, pada akhirnya, tiba-tiba. Boom! Tabrakan lain, sosok Li Changning mundur dengan keras di udara, dan dihancurkan oleh tinju Sui untuk mematahkan niat pedang, menyebabkan sosok itu tersandung. Li Changning, tunjukkan keahlianmu yang sebenarnya, dan dengan ilmu pedang kecil ini, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai batu asa untuk seseorang Su. Sui berdiri dengan bangga di kehampaan, matanya berkedip. Sungguh. Li Changning berdiri kokoh di sosok yang malu, ekspresinya tidak sedih atau bahagia, hanya sedikit nyala api yang tajam dan terang menyala di matanya. Teknik kendo yang saya latih, disebut Bailong Jiushuan, diciptakan oleh pedang senior abadi di Suanyueguan saya. Senior itu, diubah oleh Bai Jiao, dia memiliki bakat unik, dan mengintegrasikan apa yang dia miliki. Telah mempelajari ilmu pedang dalam hidupnya. Hari ini, Li akan memberi tahu Anda arti sebenarnya dari pedang ini. Li Changning menghela nafas. Saat berikutnya, pedang Guiyuan terangkat di tangannya, dan pria itu berjalan dengan pedang, dan seluruh orang berubah menjadi pelangi pedang sepanjang 10 kaki. Pelangi pedang putih berubah menjadi 9 misteri dalam sekejap, dan memperoleh 9 kekuatan unik dan misterius. Penguatan busur. Semua perubahan ini terintegrasi ke dalam pedang ini, sehingga kekuatan pedang ini tiba-tiba melonjak ke tingkat yang menakutkan. Potong. Dengan teriakan keras, Li Changning menebas dengan pedang ini dengan marah. Niat pedang yang perkasa jauh lebih unggul dari sebelumnya, terutama energi pedang memancar ke segala arah, dan kekuatannya meningkat tajam. Bagus. Rambut hitam Sui berkibar, berburu pakaian panjang, dan dia meninju. Pukulan ini biasa-biasa saja, tanpa jejak kembang api, kuno dan alami, tetapi ketika pukulan ini dilepaskan, dunia tiba-tiba bergetar. Boom! Semua orang merasa seperti disambar petir di hati mereka dan hampir batuk darah. Sui berada di alam pengumpulan Qi, dia telah meredam Dao Gangnya dan menyadari jejak ritme Dao. Dengan tren umum dunia, tinju ini tidak memiliki nama. Di bawah pukulan seperti itu, pedang Ren Li Changning berbelok 9 putaran, tetapi dia masih dihancurkan oleh pukulan biasa-biasa saja dari Sui. Boom! Hebat! Energi pedang yang ditebas Li Changning pecah berkeping-keping, seperti longsoran salju, memicu hujan rintik-rintik seputih salju yang memenuhi langit. Selanjutnya, sosok Li Changning terkena pukulan, dan dia menembak puluhan kaki. Saat berdiri kokoh, pakaiannya terkoyak, rambutnya acak-acakan, wajahnya memucat, dan darah mengucur dari sudut bibirnya tak terkendali. Kalah! Kalah! Semua orang tercengang dan hampir gila. Itu adalah Dewa Tanah, sungguh eksistensi yang transenden. Tapi dari awal duel ini, Sui, Grandmaster tingkat 3, yang menunjukkan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan, dan hampir tidak pernah membiarkan Li Changning menempati jejak apapun. Murah. Terutama sekarang, pukulan tak tertandingi Sui mengguncang Li Changning dan melukainya. Kekuatan pukulan ini juga mengejutkan penonton, membuat bulu kuduk semua berdiri, seperti jatuh ke dalam gua es. Seberapa menakutkan ini? Sui, tidak peduli apakah kamu seorang penghuni liar atau tidak, jika kamu dapat membangun cara yang menghancurkan dunia di ranah seorang master, kamu dapat disebut dia adalah seorang jenius yang tiada taranya. Dulu dan sekarang, dan bahkan tinju dan seni bela diri yang dia kuasai berada di luar duniawi, sejalan dengan Tao, dan ilahi. Li Changning menyeka darah dari sudut bibirnya dan berbicara dengan suara serak. Tidak ada ekspresi cemberut di wajahnya, tetapi matanya lebih cerah dan dia menggelengkan kepalanya. Sayangnya, kamu bukan peri tanah, dan kamu ditakdirkan untuk mati di sini hari ini. Ketika dia berbicara, dia melemparkan pedang Guiyuan di tangannya. Dentang. Pedang seperti guntur.
Li Changning berdiri di kehampaan, pedang Guiyuan berputar di langit, dan vitalitas langit dan bumi dalam radius beberapa kilometer secara bertahap tertarik, dan mulai berpusat padanya, dipukul seperti badai. Di langit yang cerah, kilat dan guntur tiba-tiba muncul. Betapa luasnya kekuatan langit dan bumi, jauh di luar kendali prajurit biasa. Terlihat dengan mata telanjang, wajah Li Changning semakin pucat, keringat menetes dari pelipis dan dahinya, tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali, dan pikirannya semua terfokus untuk memanipulasi dunia. Ini. Semua orang mengangkat kepala mereka secara tidak sadar, hanya untuk merasakan bahwa dunia berubah secara dramatis, dan suasana depresi dan kehancuran yang tak terlihat mengamuk di kehampaan, membuat orang merasa takut menghadapi kekuatan surga. Merasa. Cuacanya berubah. Di sisi Fuyun Ridge, Xiao Tiankui, yang sedang menunggu di kejauhan dari kamp tentara Mo Yun, tiba-tiba terkejut, dan tiba-tiba melihat ke langit. Di segala arah, kekuatan besar langit dan bumi seperti badai, menghancurkan kehampaan dan bergegas menuju kamp tentara Mo Yun. Batu dan tanaman di bumi semuanya berdesir, pasir dan bebatuan beterbangan. Pergolakan semacam itu membuat Xiao Tiankui merasa merinding. Ini. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Pada saat yang sama, Su Yi juga menyipitkan matanya, dan sudut bibirnya melengkung karena terkejut. Dia secara alami melihat bahwa Li Changning telah menggunakan teknik rahasia, menggunakan rohnya sendiri sebagai panduan, dan menggunakan kekuatan langit dan bumi sebagai seorang bangsawan. Ini, meminjam, dari langit dan bumi, dan kita harus menggunakan kekuatan kita sendiri untuk mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Menarik. Su Yi berkibar di jubahnya, dan matanya yang dalam sama menakutkannya dengan pedang. Saya ingin melihat, dengan budidaya Inedias Anda, setelah melakukan segalanya, berapa banyak kekuatan yang bisa saya pinjam. Mengapa Dewa Tanah bisa meminjam kekuatan langit dan bumi? Intinya adalah memiliki spiritualitas. Roh pikiran, Anda dapat merasakan distribusi energi langit dan bumi, dan kemudian menggunakan Taoisme Anda sendiri untuk membimbing dan melakukan teknik rahasia. Anda dapat merebut kekuatan langit dan bumi, dan gunakan untuk diri Anda sendiri. Ini juga perbedaan antara seorang prajurit fana dan seorang biarawan. Meskipun Su Yi tidak membenci metode oportunistik seperti itu, dia akhirnya menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Su Yi meregangkan tubuhnya. Tiba-tiba, suara menderu keluar dari tubuhnya, dan kulitnya penuh cahaya, dan ritme mengalir, jernih. Esensi nyata yang bergelombang dipisahkan dari tubuh, dan udara dalam radius 10 kaki dikompresi dan disebarkan, dan pikiran spiritual yang kuat keluar melalui tubuh, dan merasakan dunia dalam meditasi umum mengubah. Setelah kultivasi diri untuk menerobos ke tingkat ketiga master, indera spiritual Su Yi telah mampu merasakan jarak dalam kisaran 60 meter, dan itu kental, murni, dan sangat tangguh. Penampilan seperti itu sudah cukup membuat kultivator Yuan Dao merasa malu. Ini berasal dari Tempar, He Hua Zi Zijing. Tidak peduli seberapa kuat Li Changning, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa seorang remaja seperti Su Yi, yang berada di level seorang master fana, akan memiliki indera spiritual yang hanya dapat dimiliki oleh seorang kultivator Yuan Dao. Memiliki. Dan inilah mengapa Su Yi berani menghadapi para dewa di daratan, dan memiliki ibu kota tanpa rasa takut. Pergi. Di kejauhan, Li Changning mengusir Zhou Su, menggunakan akal sehatnya untuk mengaktifkan pedang Guiyuan, dan menebas di udara. Boom. Bergegas menuju Su Yi. Luasnya aliran ki pedang ini jauh melebihi imajinasi semua orang. Kekosongan diaduk, memicu badai yang tak terhitung jumlahnya, dan energi pedang lewat, menunjukkan retakan besar dengan panjang puluhan kaki, yang spektakuler. Dengan satu pedang, pedang itu seolah-olah menghancurkan kekosongan dengan kekerasan. Melihat adegan ini, kulit kepala semua orang mati rasa dan terpana. Bagus. Melihat ini, Su Yiwu berdiri dengan tangan kosong dan meninju ringan. Dalam sekejap, True Essence yang tak terbatas dan megah melonjak keluar dari tubuhnya, cahaya keemasan tak berujung bersinar di langit, dan seluruh orang berubah menjadi meteor emas. Pukulan ke aliran energi pedang yang dahsyat. Boom! Langit runtuh, dan terlihat dengan mata telanjang.
Kekuatan tinju Sui hanya mengambil beberapa napas sebelum dihancurkan oleh semburan energi pedang. Setelah itu, sosoknya terguncang sepanjang jalan ke belakang, dan dia mundur beberapa puluh meter di kehampaan, dan kemudian nyaris menghentikan sosoknya dan melarutkan semburan energi pedang. Dia penuh dengan ki dan darah, dan dia sedikit malu. Dan dalam kehampaan, sebuah retakan besar ditarik keluar. Kekuatan pedang akan menembus kehampaan. Ini juga pertama kalinya Sui dipukul mundur sejak perang dimulai. Paman, pedang ini luar biasa. Yu Xinglin tidak bisa menahan ekstasi di hatinya lagi dan berteriak keras. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari para dewa tanah. Generasi saya telah berjuang untuk seni bela diri, bukankah itu hanya untuk mengendalikan kekuatan tersebut dan melepaskan diri dari tubuh fana? Si Lanshan penuh dengan emosi dan tidak bisa menahannya. Yang mengejutkan semua orang, melihat Sui berdiri teguh, dia berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada gunanya, indera spiritual Anda lemah, dan Anda menggunakan seni rahasia melukai diri sendiri, secara paksa meminjam kekuatan langit dan bumi, setelah waktu yang lama, Anda akan menderita karenanya. Omong-omong, Sui menggelengkan kepalanya sebentar, terlebih lagi, caramu memanipulasi vitalitas langit dan bumi terlalu kasar, dan kamu menyia-nyiakan kekuatan itu dengan sia-sia. Kultivator Yuan Dao yang sebenarnya bertarung, dan intinya masih bergantung pada Taoisme, senjata sihir, dan metode bertarung mereka sendiri. Tetapi semua orang tahu bahwa ini memiliki terlalu banyak kelemahan, satu adalah kecepatan lambat, yang lain adalah dispersi kekuatan, yang ketiga akan meningkatkan konsumsi budidaya sendiri, dan yang keempat adalah bagaimanapun, ini adalah kekuatan pinjaman, dan ketika mengendalikan kekuatan langit dan bumi, sangat mudah untuk menderita serangan balasan. Dan dalam pertempuran nyata para biksu, pertempuran seringkali merupakan hal yang paling tabu. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan langit dan bumi yang dikendalikan Li Changning, tetapi setelah waktu yang lama, Sui tidak perlu melakukan apa-apa, dia sendiri akan kelelahan secara fisik dan jatuh ke situasi lemah. Li Changning jelas memahami hal ini juga. Boom! Ledakan! Ledakan! Seberkas kilat ditimbulkan olehnya dari udara, terbungkus di bawah pedang Gui Yuan, dan melesat ke arah Sui. Kekuatan semacam itu seperti kemarahan para dewa. Sambaran petir acak dapat membunuh karakter Xiantian Wuzong. Tetapi dalam persepsi indera spiritual Sui, guntur dan kilat, meskipun aura penghancurnya luar biasa, tetapi berantakan dan tidak memiliki aturan sama sekali. Dia berkedip dan berjalan di titik terlemah dari serangan itu. Ketika tidak ada cara untuk menghindarinya, dia meninju. Meskipun dia dipukul mundur beberapa kali, dia tidak terluka. Dari kejauhan, Li Changning seperti dewa yang memanipulasi kekuatan langit. Sebaliknya, di bawah serangan yang mengerikan itu, Sui terus mendekati Li Changning lagi dan lagi, seperti menari di ujung pisau, sangat berbahaya, tetapi setiap saat mampu menyelamatkan bahaya. Dalam adegan ini, saya tidak tahu berapa banyak seruan yang terdengar. Segera, Sui merasa sedikit bosan. Jika Anda hanya memiliki begitu banyak kemampuan, inilah saatnya untuk memutuskan. Sui berbicara dengan tenang. Li Changning sedikit terkejut. Dentang. Aku bisa mendengar suara rendah dan rendah dari pedang yang bergema, dan pedang roh gelap seperti malam muncul di tangan kanan Sui. Bayangan sayap muncul, menambahkan napas sengit dan menakutkan. Pedang Xuanwu. Begitu pedang ini keluar, momentum Sui tiba-tiba berubah, tubuhnya garang, seperti ujung tajam yang merobek langit, dan matanya tenang seperti salju, gujing bukan gelombang. Sejak awal perang, dia tidak pernah menggunakan pedang. Siapa yang tahu bahwa di kehidupan sebelumnya, dia mengguncang dunia dengan ilmu pedangnya dan menghormati Kyushu gurun besar dengan satu pedang. Ingat bahwa pada saat itu, dunia memanggilnya Tuan Pedang Xuanjun. Ke Sui selalu menganggap dirinya sebagai pembudidaya pedang di atas jalan. Saya juga berlatih kendo, Li Changning, apakah kamu berani menontonnya? Mata dingin Sui seperti listrik, jarang dan sulit diatur, seperti makhluk abadi yang diasingkan dan bangga akan dunia. Kenapa tidak? Li Changning mencibir, menarik napas dalam-dalam, dan membanting pedang Gui Yuan dalam kehampaan. Boom!
Dalam kehampaan, tak terhitung pedang yang panjangnya 3 kaki terbang keluar. Ki pedang ini terus menyerap kekuatan langit dan bumi, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi sebanyak 800 jalur. 800 ki pedang melesat ke udara, membentuk formasi pedang besar. Formasi pedangku, dengan kekuatan untuk mengendalikan langit dan bumi, menggunakan kiku untuk mengendalikan pedang, jadi ini disebut formasi 800 pedang. Aku ingin tahu apakah aku bisa masuk ke mata rekan-rekan Tao. Li Changning berteriak. Pada saat ini, dia memadatkan 800 ki pedang dalam satu napas, dan memanipulasi energi langit dan bumi menjadi formasi pedang. Konsumsi itu membuatnya terkesiap untuk sementara waktu. Dadanya bergejolak hebat, dan kabut panas keluar dari rambutnya, yang merupakan keringat yang menguap. Meminjam kekuasaan, tidak ada lagi rasa malu. Sui tertawa, menjentikkan pedangnya dengan jari-jarinya, dan melangkah ke udara. Pergi. Formasi pedang yang dibentuk oleh 800 ki pedang bersenandung serempak, seperti badai dahsyat, dan langsung menembak Sui. Perubahan warna penuh. Masing-masing dari 800 pedang ini dapat dengan mudah membunuh sekte bela diri Xiantian. Keluar, tampaknya telah menusuk langit dan bumi menjadi sarang lebah, dan cahaya dingin yang tak tertandingi ada di seluruh langit. Dari kejauhan, tampak seperti pasukan 800 ki pedang, menghancurkan dunia. Kekuatan dan teror semacam itu. Menghadapi pukulan ini, sebuah ujung tajam melintas di mata Sui, tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba mengangkat pedangnya, dan memotong pedang di kehampaan. Desir. Ini memberi orang perasaan bahwa begitu pedang ini dihunus, pedang ini dapat menebas langit, tanah, dan hati. Pedang ini disebut potong blok. Sutra pedang kebahagiaan besar gerakan terakhir dari 6 pedang. Ambil arti dari, saya memiliki pedang untuk memotong balok, dan menghembuskan angin bahagia dalam hidup saya. Saat pedang ini terpotong. Boom, bang, bang. Zousu mendidih, dan energi langit dan bumi yang dikelilingi oleh 800 pedang ki yang bersiul tiba-tiba tampak di luar kendali, dan runtuh di udara, hancur. Pada saat yang sama, Li Changning mengerang dan mengerang ngeri. Pedang Sui memutuskan hubungan induktif antara indera spiritualnya dan kekuatan langit dan bumi dalam sekejap, dan membuatnya kehilangan kendali atas kekuatan langit dan bumi. Kekuatan Wei. Lalu, dalam raungan yang menghancurkan bumi, aku melihat pedang Sui, 800 pedang ki yang perkasa bersiul, semuanya seperti rapuh kaca berwarna tersapu bersih. Boom! Ledakan intensif terdengar, dan ketika energi pedang meledak, itu meledak ke dalam kehampaan seperti 800 kembang api, sangat terang dan indah. 800 formasi pedang ini, bagi Sui, seperti ayam dan anjing, tidak sebanding dengan kekuatan pedang. Ketika pedang Sui menebas ke tanah, itu seperti gempa bumi, dan jurang sepanjang 100 kaki muncul di tanah, lurus seperti penggaris, dan itu tetap napas yang merusak. Penonton tercengang dan kehilangan suara. Generasi Yu Xinglin dan Si Lanshan juga hilang dan lamban. Pedang ini menakutkan sekali. Meski hanya melihat dari kejauhan, seolah-olah menyayat langsung ke jantung, mendobrak benteng pikiran, membuat emosi takut, putus asa seperti longsor dan tsunami memancar. Dentang. Asap dan debu memenuhi udara, dan dunia dalam kekacauan. Sui bertanya dengan acuh tak acuh, Li Changning, bagaimana pedang ini? Di kejauhan, Li Changning terdiam. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya sobek, wajahnya pucat dan transparan, dan napasnya seperti air pasang yang cepat surut, terus melemah. Seluruh orang tampaknya telah berusia bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setengah suara, dia memutar lehernya dan menatap Sui dengan susah payah, suaranya serak. Tapi musuh seharusnya adalah raksasa di alam yang sama, atau seseorang di alam yang lebih tinggi, tidak pernah berpikir bahwa pedang hari ini akan menyerang lonceng kematian untuk Li. Li Changning menghela nafas panjang, dengan ekspresi kompleks, kekaguman, keengganan, dan kepahitan. Membunuh juga membunuh hati, pedang seperti itu membuat Li bahkan memiliki jika kamu tidak mau, bagaimana kamu bisa tidak heran? Suara sunyi itu masih di antara langit dan bumi, vitalitas sosok rampingnya menyelinap pergi dengan tenang, dia jatuh ke langit di langit, dan jatuh ke tanah. Peri tanah dari kuil Suanyu di Dakin ini telah jatuh.
Sekian dulu updateannya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.